Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke materi nih, aku bakal jelasin dulu apa sih itu people power. People power itu kayak istilah demo oleh massa yang pengen menggulingkan kekuasaan presiden secara paksa. Di Filipina sendiri ini tuh peristiwa yang nandain kalau ada perubahan di pemerintahan Filipina saat itu. Siapa sih tokoh utama dari Filipina tersebut? Nggak tahu. Nah, tokoh utamanya itu Ferdinand Edralin Marcos, yaitu presiden ke-10 dan satu-satunya nih presiden yang bisa menjabat 2 periode sekaligus. Nah, kali ini aku bakal jelasin soal kronologi dari peristiwa People Power ini. Peristiwa People Power ini dimulai di tahun 1986 pada saat diumumkannya hasil pemilu di tahun itu. Di mana si Ferdinand ini menang dengan jumlah suara 10.807.197 suara dari lawannya si Corazon Aquino yang cuma dapat 9.291.761 suara. Diketahui kalau waktu itu si Ferdinand ini ngelakuin kecurangan yang bikin rakyat Filipina kesel sama dia. Akhirnya rakyat ngedemo tuh buat numbangin rezim si Ferdinand. Dan pas di tanggal 26 Februari, si Ferdinand ini makin terdesak dan lucunya bukannya klarifikasi, malahan si Ferdinand ini pergi melancong ke Hawaii. Haduh. Oke, kali ini aku bakal ngejelasin mengenai latar belakang dari peristiwa People Power. Peristiwa ini itu terjadi setelah adanya peristiwa kuning. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang menuntut si Presiden Marcos buat turun dari jabatannya. Peristiwa ini yaitu peristiwa unjuk rasa yang dilakuin di jalan Epivia Delia Santos Avenue dan diikutin oleh 2 juta orang yang menuntut si Presiden Marcos untuk turun dari jabatannya. Latar belakang peristiwa People Power ini yang pertama yaitu Benigno Aquino yang merupakan tokoh politik sekaligus rival atau lawan dari Ferdinand Marcos. Ini kepilih jadi senator tahun 1976. Nah, setelah itu dia menjadi kritikus terhadap pemerintahan otoriter Marcos. Karena itu Marcos ditangkap dan jatuhi hukuman mati. Tapi dia nggak dieksekusi. Wow. Nah, terus tanggal 23 September tahun 1902 ini terjadi penyalahgunaan status militer yang ada di Filipina. Nah guys, ada loh pihak yang terlibat dalam People Power ini, yaitu ada si Cory Aquino dan si Salvador Laurel. Ini lumpukannya. Nah, ada juga tokoh yang ingin menggulingkan oposisi si Marcos, yaitu si Benigno Aquino. Tapi Benigno ini ditembak mati oleh si Ronaldo Galman, bukan Cristiano Ronaldo loh. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Nah, tapi anehnya rakyat Filipina malah menuduh si Marcos yang membunuhnya. Dan perjuangan Benigno dilanjutkan oleh istrinya, yaitu Cory Aquino. Perjuangan Cory ini sampai peristiwa People Power Filipina Revolusi ESDA pada tanggal 25 Februari 1986. Nah, pemerintahan Marcos akhirnya diturunkan oleh Cory Aquino dan Salvador Laurel menjadi wakilnya. Nah guys, ada beberapa dampak People Power nih di Filipina. Apa aja sih itu? Yang pertama, People Power di Filipina menunjukkan bahwa transisi demokrasi juga merupakan kehormatan yang lebih besar terhadap HAM. Kita lanjut yang kedua, yaitu terjadinya adopsi konstitusi pada tahun 1987. Yang ketiga, yaitu penghapusan undang-undang yang dianggap represif pada rezim sebelumnya. Lanjut yang keempat, yaitu adanya pemulihan kebebasan pers sejak People Power berhasil di Filipina. Yang kelima, yaitu adanya subordinasi militer ke pemerintahan sipil meskipun ada beberapa upaya kudeta yang dilakukan selama pemerintahan Corazon Aquino. Lanjut yang keenam, yaitu standar hidup rata-rata orang Filipina juga jauh lebih baik daripada sebelum hukum perang. Yang ketujuh, yaitu gerakan massa yang dikenal sebagai revolusi. Kekuatan rakyat tidak hanya penting bagi transisi demokrasi di Filipina, melainkan juga diinspirasi bagi gerakan massa. Dan yang terakhir yaitu People Power di Filipina berdampak pada gerakan demokrasi di beberapa negara seperti Taiwan, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya. Oke, aku punya beberapa fakta-fakta seru nih tentang People Power di Filipina pada tahun 1986. Apa aja sih fakta-faktanya itu? Nah, yang pertama, dulu tuh ada rezim Ferdinand Marcos
yang suka represif ke aktivis dan oposisi. Pokoknya nggak demokratis deh. Lalu yang kedua, waktu di bawah kepemimpinan Marcos, negara punya utang sebesar 25 miliar AS dolar pada tahun 1983. Gila, banget kan? Terus yang ketiga, ada pemimpin oposisi bernama Benigno Aquino Jr. yang sempat dibunuh pada 21 Agustus 1983. Kasian banget. Nah, terus yang keempat, pada pemilu 1946, Marcos sempat diduga melakukan kecurangan dan menang lagi jadi presiden pada tahun 1946. Nah, terakhir nih, kekuasaan diktator Marcos waktu itu didukung oleh Amerika Serikat yang sangat kuat dan didukung oleh militer, anggota Kongres, Senat, dan kroninya. Nah, sekian dari materi kelompok kita. Kami ucapkan terima kasih. Bye bye. Betul.